Bersepeda merupakan satu kebiasaan baru yang saat ini lagi booming ya, lagi ngetren. Semua kalangan melakukan bersepeda dalam akhir-akhir ini. Namun ada beberapa tips atau persiapan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin memulai hobi bersepeda dari sudut pandang kesehatan. Nah, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan ketika seseorang ingin memulai hobi bersepeda? Simak di video berikut ini. Namun jangan lupa untuk tetap like dan subscribe video saya ini agar nanti Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang lainnya. Tips yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda ingin memulai hobi bersepeda. Yang pertama, pilih sepeda yang tepat sesuai dengan postur tubuh. Jadi jenis-jenis sepeda itu kan banyak. Nah, Anda harus memilih sepeda yang sesuai dengan karakter atau postur tubuh masing-masing. Jadi silakan dipertimbangkan jenis-jenis sepeda dengan kondisi tubuh, karena ini nanti akan berpengaruh kepada tingkat kenyamanan pada saat bersepeda, dan tentu akan mempengaruhi juga posisi Anda. Jadi jenis sepeda ini juga akan berpengaruh terhadap posisi Anda berkendara, sehingga nyaman atau tidak tergantung sepeda yang Anda gunakan. Jadi pertimbangkanlah jenis sepeda dengan postur tubuh masing-masing. Tips yang kedua, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ketika ingin goes atau bersepeda. Jadi makanan atau sarapan ini tentu untuk energi ketika kita ingin melakukan kegiatan bersepeda. Jadi bersepeda ini adalah kegiatan yang membutuhkan energi yang besar. Jadi kita harus sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan bersepeda. Banyak makanan yang bisa kita konsumsi sebelum kegiatan bersepeda. Salah satunya adalah misalnya roti. Nah, roti ini mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai cadangan energi apabila kita bersepeda nantinya. Jadi jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan bersepeda supaya tenaganya kuat nanti ketika mengayuh sepeda. Tips nomor 3, jangan lupa untuk membawa bekal air minum, karena pada saat kita melakukan hobi bersepeda banyak cairan tubuh kita yang nanti akan keluar. Jangan sampai kita mengalami dehidrasi gara-gara bersepeda. Jadi bawa air minum menggunakan tempat yang biasanya sudah digunakan untuk bersepeda sebagai cadangan minuman apabila nanti saat bersepeda kita kehausan. Jadi minum ketika haus nanti pada saat bersepeda, karena ini akan menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi salah satu bahaya ketika melakukan kegiatan bersepeda adalah dehidrasi. Nah, caranya adalah dengan membawa minuman. Jadi jangan lupa untuk membawa minuman, menggunakan botol untuk bersepeda yang biasanya sudah disediakan. Jadi jangan sampai kita kehilangan cairan atau dehidrasi karena lupa membawa botol minuman. Tips nomor 4, ketika ingin kita melakukan kegiatan bersepeda, gunakanlah pakaian yang memang sesuai untuk bersepeda. Bisa menggunakan kostum bersepeda karena memang sudah disediakan, kemudian bajunya, kemudian celananya, atau kalau tidak punya jersey bersepeda, kita bisa menggunakan pakaian-pakaian untuk berolahraga. Jadi
bahannya yang bisa menyerap keringat, kemudian yang tidak mengganggu pergerakan kita. Jadi pilih pakaian yang sesuai. Jadi jangan menggunakan pakaian yang tidak sesuai, karena nanti akan membahayakan dan mengganggu kenyamanan pada saat kita berkendara sepeda. Jadi pilihlah pakaian yang sesuai. Tips nomor 5, jangan lupa untuk tetap menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri untuk bersepeda apa saja? Yang pertama, jangan lupa gunakan helm. Jadi helm sangat berguna untuk melindungi, mana tahu nanti kita pada saat terjatuh, pada saat berkendara sepeda di jalan, sehingga bisa melindungi kepala. Jadi pergunakan helm sepeda yang banyak disediakan sekarang. Jadi jangan lupa, ini proteksi untuk kepala kita. Nah, yang kedua, jangan lupa gunakan kacamata ya. Kacamata ini gunanya untuk proteksi terhadap cahaya matahari apabila kita bersepedanya itu siang. Jadi supaya mata kita juga bisa terlindung dari cahaya matahari, kemudian debu-debu barangkali yang berterbangan pada saat kita berkendara di jalan. Jadi alat pelindung diri, helm, kemudian kacamata. Nah, kemudian ketika kita menggunakan pakaian yang lengan pendek, barangkali kita bisa menggunakan manset. Jadi gunanya untuk melindungi agar kulit kita tidak terbakar oleh sinar matahari. Nah, ini alat pelindung diri. Kemudian jangan lupa, karena ini sedang dalam kondisi belum aman pandemi ya, kita bisa menggunakan masker. Pilih gunakan masker yang memang pas untuk berkendara sepeda. Jadi itu tips yang kelima tentang menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk bersepeda. Helm, kacamata, kemudian menggunakan pakaian untuk melindungi sinar matahari. Tips berikutnya ke-6 ya. Jadi pada saat apabila ingin memulai bersepeda, jangan lupa untuk melakukan peregangan. Jadi lakukan peregangan 5-10 menit dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu agar nantinya tidak terjadi cedera otot pada saat kita bersepeda. Jadi jangan lupa untuk melakukan peregangan 5-10 menit. Jadi sebelum memulai goes di halaman rumah, lakukan kegiatan peregangan agar nantinya tidak terjadi cedera otot pada saat kita berkendara, karena nanti otot kita akan bekerja keras apabila kita mengayuh sepeda. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, jangan lupa untuk lakukan peregangan. Jadi peregangan harus dilakukan sebelum berkendara sepeda. Tips yang ke-7, ketika ingin berkendara sepeda atau melakukan kegiatan bersepeda, pilihlah rute yang memang aman ya, dan kemudian rute itu juga harus nyaman untuk kita jalankan gitu. Jadi untuk berkendara, rute mana yang harus kita pilih harus kita pertimbangkan. Jadi misalnya jalannya sudah bagus, kemudian tidak terlalu ramai, kemudian medan jalannya misalnya datar, atau misalnya jalannya banyak tanjakan, silakan dipilih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi rute yang aman, kemudian yang nyaman untuk kita pertimbangkan untuk kita berkendara. Jadi wajib hukumnya mempertimbangkan rute yang benar-benar aman dan nyaman untuk kita. Saya sarankan pilihlah rute yang tidak terlalu ramai, terutama lalu lalang kendaraan yang lain, kendaraan bermotor, mobil. Jadi pilih rute yang aman,
yang tidak terlalu ramai, kemudian jalannya juga enak, kemudian nyaman. Ini tentunya akan menunjang keamanan kita pada saat berkendara nanti. Yaitu tadi tips ke-7, pilih rute yang aman dan nyaman. Ke-8, perhatikan jarak tempuh sesuai dengan kemampuan kita. Jadi untuk jarak tempuh ini jangan emosi ya, jangan mengikuti barangkali teman-teman, jadi jangan gengsi. Nah, sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Apabila kita pemula, barangkali ada baiknya untuk memulai rute yang lebih dekat saja, jadi nanti disesuaikan. Apabila sudah terbiasa, barangkali nanti secara bertahap bisa ditingkatkan jaraknya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kemampuan kita ini menjadi patokan kita berapa jarak yang akan kita tempuh. Jadi jangan emosi, kemudian jangan gengsi, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi jarak yang kita tempuh sesuaikan dengan kemampuan kita, karena ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Jadi jarak yang kita tempuh tentu akan berpengaruh dengan kemampuan kita, kemudian kondisi fisik kita. Jadi saya sarankan untuk memilih rute bertahap. Jadi kalau untuk pemula barangkali bisa memulai rute yang dekat-dekat saja. Nanti bisa dinaikkan kembali apabila sudah terbiasa. Yang ke-9, ini yang penting pada saat berkendara di jalan raya atau menggunakan sepeda di jalan raya, kita juga wajib mentaati aturan-aturan berlalu lintas supaya kita aman dan terhindar dari kecelakaan. Jadi jangan lupa untuk tetap mentaati aturan-aturan berkendara sepeda di jalan raya, karena di jalan raya ada pengguna-pengguna sepeda yang lain yang harus kita hormati. Dan tentunya apabila kita mentaati aturan-aturan bersepeda di jalan raya, tentu akan menghindarkan kita terhindar dari kecelakaan. Jadi ini tentu kita tidak ingin hobi bersepeda yang sehat menyebabkan kita menjadi celaka karena gara-gara kita tidak mentaati aturan berkendara. Jadi pelajari cara-cara aturan-aturan berkendara di jalan raya, itu juga berlaku untuk kita pengendara sepeda. Jadi ingat, taati aturan lalu lintas di jalan. Jadi sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir, yang 10 ya. Yang ke-10, pahami kondisi tubuh kita pada saat berkendara sepeda. Maksudnya apabila merasa capek, kemudian merasa sesak napas atau keringat yang berlebihan, segera untuk istirahat. Jadi pahami tentang kondisi kita. Jadi jangan maksa. Apabila kondisi kita sedang merasa capek, kemudian tiba-tiba sesak, kemudian keringat yang berlebihan, segera istirahat, minggir dulu ke jalan ya, di pinggir jalan. Jadi pahami kondisi, jangan maksa. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang kita tidak fit. Jadi hal ini harus kita pertimbangkan. Jadi jangan gengsi untuk istirahat ya. Segera istirahat apabila kondisi tubuh kita sedang lelah, kemudian sesak, kemudian keringat yang berlebihan. Karena kalau ini tidak diperhatikan bisa membahayakan diri kita, karena kita tidak tahu kondisi apa yang sedang kita alami. Namun apabila mengalami gejala-gejala seperti 3 hal tadi, segera istirahat, minggir. Demikian tadi 10 tips sehat untuk bersepeda dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita semuanya tetap sehat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini agar nanti banyak lagi info-info kesehatan yang akan saya bagikan. Oke, jangan lupa subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.